Berapa bulan sih kalian harus mempersiapkan belajar TOEFL itu sendiri? Halo the Korean lovers, welcome back to my YouTube channel. Well guys, today aku masih ngebahas seputar TOEFL. Tapi hari ini aku pengen discuss tentang how to increase the TOEFL score. Buat the Korean lovers yang memang mau tes TOEFL gitu, ini khusus untuk TOEFL aja ya, different with yesterday. Kalau kemarin aku udah ngebahas tentang TOEFL, IELTS, and then TOEIC. And untuk di trik ini aku spesial buat untuk yang TOEFL score dulu. So buat the Korean lovers yang memang pengen tahu gimana sih tips and trick dan gimana sih untuk meningkatkan skor TOEFL kalian, don't forget to subscribe, like, comment, and share this video biar aku tambah semangat untuk bikin konten-konten edukatif selanjutnya. Thank you so much for subscribe this video. Well guys, yuk langsung saja kita simak gimana sih caranya untuk meningkatkan skor TOEFL kalian berdasarkan cara yang aku lakukan. The first yang harus diperhatikan adalah be familiar dengan soal-soal TOEFL itu sendiri, dan juga harus paham dulu gitu di TOEFL itu ada apa aja yang diteskan seperti yang udah aku jelaskan di previous video. So buat kalian yang memang sekarang belum paham atau belum familiar dengan soal-soal TOEFL, dengan apa aja sih di TOEFL itu yang diujikan, bisa banget kalian itu buka website yang memang membahas soal-soal TOEFL, or kalian juga bisa membeli buku TOEFL, ataupun kalian bisa mengambil les gitu. Mungkin kalau misalnya buat beberapa orang yang memang tidak ada waktu untuk mengambil les, bisa banget nih untuk belajar di YouTube and then visit some website yang membahas tentang soal-soal di TOEFL. Jadi kalau misalnya kalian udah familiar, insya Allah kalian bisa deh jawab walaupun belum bisa-bisa banget gitu. Tapi at least kalian itu udah paham apa sih yang bakal diujikan gitu. And the second, kalian itu harus bisa mencermati target skor yang memang wajib kalian dapatkan. For example, kalian mau apply scholarship ke luar negeri dan TOEFL minimalnya itu 600, berarti kalian harus cermatin target kalian jadi 600 misalnya. So buat kalian yang memang sudah menentukan target skor kalian, langkah selanjutnya kalian diskusikan dengan orang yang memang sudah biasa untuk tes TOEFL, or kalian bisa diskusikan dengan institusi yang memang membahas ataupun menerima konsultasi tentang TOEFL score, biar kalian itu ada target berapa bulan sih kalian harus mempersiapkan belajar TOEFL itu sendiri. Karena memang untuk tes TOEFL ini sendiri kalian itu butuh waktu yang sangat panjang. You need a longer time to study about TOEFL. Tapi kalau emang teman-teman semua di Korean lovers ini sudah paham dan sudah familiar dengan TOEFL, ya bisa lah dalam certain time kalian bisa menguasai TOEFL test itu sendiri gitu. Jadi jangan lupa untuk menargetkan skor yang mau kalian capai ya guys. The third is kalian harus familiar ataupun pelajarin istilah-istilah akademik gitu. Karena sebenarnya TOEFL ini kan suatu tes untuk mengukur kecakapan kalian dalam berbahasa Inggris agar bisa mengikuti kelas-kelas setingkat university student in Amerika dan juga orang-orang di Amerika gitu. Jadi ya at least kalian itu pahamin dulu nih istilah-istilah akademik, karena TOEFL ini kan ditujukan untuk kelas akademik. So jangan heran kalau misalnya kalian itu waktu tes TOEFL menemukan istilah-istilahnya itu ya memang seputar akademik. For example di bagian reading. Jadi reading ini banyak banget membahas tentang akademik, and then kesenian, sejarah, lalu di ilmu pengetahuan juga. Jadi be familiar untuk istilah-istilah di akademik ya guys, especially di readingnya. Nah biasanya yang aku lakukan untuk aku tuh bisa familiar di istilah-istilah akademik, aku tuh baca kayak international journal and then buku
buku dalam bahasa Inggris, dan pokoknya yang memang mencakup sesuatu yang akademik tapi dalam berbahasa Inggris. Jadi ini benar-benar sangat membantu aku biar aku tuh familiar dengan istilah-istilah yang dicantumkan dalam buku tersebut atau dalam jurnal tersebut. Bisa juga kalian baca berita-berita seputar akademik dalam bahasa Inggris. Jadi ini benar-benar sangat membantu banget guys, dan aku udah merasakan itu. And the fourth ways yang harus dilakukan adalah practice makes perfect. Jadi intinya adalah banyak-banyak latihan tes TOEFL, banyak-banyak latihan mengerjakan soal-soal TOEFL. Karena kalau misalnya kalian dalam waktu panjang itu tidak mengasah kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris, itu tuh bener-bener bisa langsung hilang sedikit-sedikit gitu loh guys. For example, di tahun 2019 TOEFL score kalian, contohnya aku aja deh, jangan kalian. Nah, jadi di tahun 2018 TOEFL aku tuh sudah mencapai 600-an gitu. Nah, karena aku tidak mengasah lagi dan tidak berlatih lagi tentang soal-soal TOEFL, and then I need TOEFL, aku membutuhkan TOEFL certificate di tahun 2020-an gitu kan. Dan of course itu kan udah expired dan aku harus tes lagi. Pas aku tes dan jeng-jeng, akhirnya skor TOEFL aku tuh udah nggak bisa sebagus dulu lagi, karena memang aku tuh nggak mengasah terus gitu loh guys. Jadi bener-bener practice makes perfect. Kalau emang kalian mau tes TOEFL, siapkanlah jauh-jauh hari, jangan mendadak. Dan juga kalau memang kalian udah punya skill dalam TOEFL, of course kalian tetap harus banget yang namanya latihan semua soal-soal di TOEFL biar kalian tuh nggak lupa gitu. Karena kalau misalnya udah lama nggak ketemu kan bisa lupa juga ya guys. Dan yang kelima yaitu cari mentor. Jadi ibaratkan ini, kita itu belajar tanpa guru, kita nggak akan pernah tahu di mana sih titik salah kita gitu. So that's why di case ini juga kalian itu tetap perlu yang namanya seorang mentor atau seorang guru. Nah, lebih bagusnya kalau memang si mentornya atau guru kita itu ya yang native speaker gitu, karena ya pasti mereka akan lebih paham. Tapi kalau memang nggak ada yang native speaker, ya kalian bisa lah cari yang memang lembaga-lembaga untuk les TOEFL itu sendiri gitu. Jadi memang harus ada pengorbanan tentang budget ya guys, karena kalau memang kita niatnya mau belajar, of course kita harus prepare everything, termasuk budget yang harus kita keluarkan itu sendiri. Hal lain kenapa kita harus ada mentor itu juga biar kita itu ditarget guys setiap hari belajarnya. Karena aku sendiri kalau misalnya nggak pakai mentor itu bener-bener kayak terserah aku. Kalau aku lagi males belajar ya aku nggak mau belajar. Kalau aku lagi nggak mau buka buku TOEFL yang tebal banget itu, ya udah aku males gitu. Tapi kalau dengan adanya mentor kita itu improvement, maksudnya itu peningkatan kita itu ada yang mengontrol gitu. Jadi wajib banget kalau menurut aku tuh ada mentor ataupun guru. And then the sixth itu persiapkan diri baik-baik di hari H. Jadi banyak banget kan kayak misalnya besok tes TOEFL terus malamnya masih kejar target. Kalau menurut aku itu kurang efektif sih guys. Soalnya kenapa? Karena kalian itu pasti bakalan capek dan bisa ngantuk. So kalian yang memang mau tes TOEFL besok gitu, better kalian itu take a rest gitu, atau kalian itu istirahat banyak-banyak. Karena ya belajar itu bagusnya kan di hari-hari sebelum-sebelumnya yang memang kalian udah prepare di jauh-jauh hari gitu. Dan menurut aku prepare TOEFL dalam waktu hanya 2 minggu atau seminggu itu tuh kayak impossible gitu. Kalau misalnya kemampuan dalam berbahasa Inggris itu memang masih standar. So make sure buat kalian itu memang ya siapkanlah waktu 1 bulan atau 1,5 bulan atau bahkan 2 bulan biar mendapatkan hasil skor yang sangat-sangat maksimal. Karena sayang banget kan kalau kita udah bayar mahal and then pas kita tes itu skornya kecil gitu. Jadi kan kita hanya membuang-buang budget.
So make sure kalian persiapkan di jauh-jauh hari, oke? And the last trick is yang ketujuh nih, perhatikan waktu guys. Karena saat kita menjawab TOEFL test itu tuh waktunya itu sangat-sangat limited. Jadi biasanya kita itu terlena di bidang yang kita bisa, ataupun terlena sama satu soal yang kita itu penasaran, akhirnya waktunya habis gitu. Oke lah kalau misalnya yang computer atau yang internet based test itu kan misalnya waktu 30 detik nggak kejawab, ya udah next questions gitu, nggak bisa ke previous questions. Nah kalau misalnya yang paper itu kalian juga akan menghabiskan waktu lama dan akhirnya kalian bisa nggak selesai untuk jawab soal-soal TOEFL-nya, karena di TOEFL itu kan banyak soal yang harus kalian jawab. So that is why make sure perhatikan waktu untuk menjawab soal-soal itu sendiri guys. Nah sebagai tambahan untuk aku sendiri, gimana sih cara belajar aku untuk meningkatkan TOEFL score? Nah untuk di cara belajar aku itu sendiri, aku tuh akan belajar part yang memang aku lemah di bagian itu. For example, aku tuh paling lemah di bagian reading. So that is why aku tuh bakalan mengutamakan belajar reading dulu. Tapi dengan syarat persiapan aku tuh lama guys. Jadi nggak seminggu kemudian aku langsung tes, enggak. Kayak 2 bulan sebelum tes aku udah prepare. So aku bakalan matengin dulu nih bagian yang memang aku lemah banget. And then terus aku lanjut ke bagian yang kedua yang lemah, baru yang kemudah gitu guys. Dan menurut aku ini caranya sangat efektif, karena kalau misalnya udah expert di bagian for example structure and written expression gitu, itu udah expert, ya udah gitu, kita kan udah tinggal mengingat aja. So that is why kuasainlah bagian-bagian yang memang belum bisa. Itu cara yang aku lakukan selama ini guys. Nah itu dia 7 trik yang aku kasih untuk the corner lovers yang memang mau tes TOEFL. And thank you so much for watching. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. And hopefully skor kalian juga mencapai target yang memang kalian inginkan. Thank you so much for watching and see you, bye bye.